Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel, yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Peristiwa keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza, membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah, yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini kami rangkum beberapa kejadian atau peristiwa keajaiban yang terjadi di tanah para nabi tersebut. Satu, pasukan yang berseragam putih di Gaza. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tentara-tentara Zionis Israel sebenarnya takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, yaitu Izzuddin Al-Qassam. Apalagi kalau berhadapan satu lawan satu. Tetapi dengan adanya peristiwa pasukan berseragam putih ini, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka juga tahu bahwa pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidaklah seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, lalu secepat kilat mereka menghilang. Tentu saja hal ini membuat pasukan Zionis semakin ketakutan. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Tentu saja justru mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak mereka akan terluka, berdarah, roboh dan gugur sebagai syuhada. Tetapi hal tersebut tidaklah terjadi dengan pasukan berjubah putih ini. Mereka seakan-akan tidak bisa dibunuh. Bagaimana tidak, peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika memang hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisik, mereka mulai mengucapkan satu kalimat. Inikah yang dinamakan pasukan malaikat? Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat membuat pasukan Zionis semakin anjlok. Sebab jika benar bahwa pasukan putih itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan ini. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furqan akhir 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam. Tetapi mereka harus percaya, pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam atau warna gelap. Dan tentu saja kemampuannya tidak sehebat pasukan berseragam putih itu. Keberadaan pasukan lain yang berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari tahun 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan, pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Qasif dan Jabal Ar-Rois, tepatnya di Jalan Al-Qoram, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel justru malah marah-marah dan memukulnya, hingga warga sipil tersebut jatuh pingsan. Bahkan selama 3 hari berturut-turut, ketika diinterogasi kembali laki-laki itu selalu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya,
Tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Jadi, dalam perang di Palestina tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Tetapi ada pasukan lain yang berseragam putih, yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga pernah disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, yaitu situs Multaqo Al-Qassami. Kisah awal bermula ketika ada sebuah ambulan yang dihentikan sekelompok pasukan Israel. Si sopir ambulan tersebut lantas ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir malang itu pun menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sekedar sopir ambulan." Tetapi tentara Israel itu tidak percaya. "Yang kami maksud pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa? Dari kelompok mana?" Tentu saja si sopir pun makin kebingungan, karena dia memang tidak melihat seorang pun yang ada di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawabnya kepada tentara Israel. Kesaksian lain mengenai sosok pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumahnya, dia melihat beberapa pejuang Palestina menangis. Lalu orang itu bertanya kepada pasukan yang menangis tersebut, "Kenapa kalian menangis?" "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami, atau takut kepada musuh. Kami menangis dikarenakan bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawab pasukan Palestina tersebut. Dua, terdengar suara misterius, bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karomah mujahidin. Bahkan hal ini pernah disebutkan khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasirat, Gaza. Serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds, serta ditulis oleh Dr. Abu Rahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat-Ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang khotib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. "Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau," kata pejuang tadi. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas, karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal dikarenakan jumlah musuh sangat banyak. Tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara "Usbut sahabat Allah", yang maknanya kurang lebih, "Tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu." Ucapan itu didengarnya berulang-ulang, sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut, karena tidak ada seorang pun yang bersama saya, ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang khotib. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur lebur, sehingga banyak serdadu Israel meninggal seketika itu pula. Sebagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri, alhamdulillah, dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, seperti disampaikan khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam. Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir Hisham Hilali, dalam situs alraesreyon.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan berjaga dan mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya. Tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa, kecuali bebatuan dan pasir.
3. Kesaksian langsung dari tentara Israel sendiri. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa. Situs Al-Qassam memberitakan, waktu itu TV Channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Sejak itulah mata saya buta, kata tentara Israel tersebut. Di tempat lain, ada serdadu Israel yang mengatakan pernah berhadapan dengan hantu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari Channel 10, seorang tentara Israel lain juga mengatakan, kami telah berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih, dengan jenggot yang panjang. Pasukan itu kami tembak dengan senjata, tetapi mereka tak mati. Tentu saja cerita ini memang menggelitik banyak pemirsa TV Israel tersebut. Mereka lalu bertanya kepada Channel 10, siapa sih sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Tentu saja para pengelola stasiun televisi itu tidak mampu menjawabnya, karena bingung harus jawab apa karena pasukan Israel saja tidak tahu, apalagi mereka. 4. Sudah meledak, namun ranjaunya tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Ai Magrakah. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba saat itu pula pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Sehingga bom pun langsung dijatuhkan ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun sayang, ternyata kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung, karena pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekadar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu karena kabel pemicunya putus. Apa daya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tidak mungkin untuk disambung, sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka pun merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa." Namun tiba-tiba saat fajar, terjadilah sebuah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Tentu saja ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar-kacir, sebagian mati, dan membuat tank-tank Israel rusak parah. Hingga yang selamat pun lebih memilih pergi berlindung dan dengan cepat meninggalkan lokasi. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Lalu dari mana datang ledakan tadi? Masih dari wilayah Al-Magrokoh. Saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah sebelahnya, para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika kobaran api makin tak terkendali. Salah seorang mujahidin lalu berdoa, "Wahai Zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatan-Mu." Maka, tidak lebih dari 3 menit, api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah telah memberi pertolongan dengan segera mengabulkan doanya.